Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwinda dengan NIM 0548666348. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, adakah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai evaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi tantangan multikulturalisme di sekolah. Ada yang pernah mendengar? Tidak. Baiklah, kita bahas ya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang sangat tinggi. Berdasarkan data BPS, terdapat lebih dari 1.340 suku dan 6 agama resmi yang diakui negara. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi miniatur masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut PKN memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, toleran, dan menghargai keberagaman. Kurikulum PKN seharusnya tidak hanya mengajarkan norma dan hukum, tetapi juga membekali siswa dengan kompetensi hidup dalam masyarakat multikultural. Adapun kajian teori yang pertama yaitu konsep evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan nilai dan efektivitas suatu kurikulum dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Taylor 1949. Menurut Walebim 1971, evaluasi kurikulum menggunakan model konteks, input, produk, dan proses yang menilai dari kebutuhan lingkungan, sumber daya, dan pelaksanaan hingga hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia seperti apa? Sekolah. Kamu sekolah nggak?
bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum Merdeka saat ini menempatkan PKN dan fas-fas capaian pembelajaran yang menekankan profil pembelajaran Pancasila, termasuk dimensi berkebinekaan, global, dan bergotong royong. Selanjutnya, terkait kurikulum PKN dan multikulturalisme, kurikulum PKN idealnya berfungsi sebagai instrumen untuk transformasi sosial melalui materi tentang HAM, demokrasi, dan keberagaman, serta metode diskusi kasus dan proyek warganegaraan. PKN dapat menjadi ruang aman bagi siswa untuk belajar berdialog lintas budaya. Pinata Putra dan Budi Manisha 2012. Evaluasi kurikulum PKN dalam konteks ini berarti menilai apakah tujuan materi, metode, dan asesmen sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural atau masih bersifat monokultural. Apakah kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Sarah, ingin bertanya? Saya Bu. Ya, apa? Berdasarkan survei PPIN UIN Jakarta 2022 yang disertasi di bagian produk, berapa persen siswa yang masih memiliki pandangan intoleran? Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai materi konsep evaluasi kurikulum kan 2000 yang ditetapkan Taylor 1949 dan menurut Stockholm 1971, yaitu menjelaskan data menunjukkan 34,3% siswa masih intoleran, menandakan gap antara tujuan dan hasil. Jelas? Apakah masih ingin bertanya? Saya Bu. Model evaluasi kurikulum yang digunakan dalam naskah untuk menganalisis efektivitas kurikulum PKN adalah Pendidikan Warga Indonesia. Model evaluasi. Jadi, naskah menggunakan model konteks, input, dan proses produk. Apakah sudah jelas? Jadi, pertanyaan Rara dengan Zida yaitu sama-sama menanyakan tentang konsep evaluasi kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi produk. Dari sisi produk atau luaran, hasil pembelajaran PKN belum sepenuhnya mencerminkan warga negara multikultural yang ideal. Survei PPF UIN Jakarta 2002 menunjukkan masih ada 34,3 siswa yang memiliki pandangan intoleran terhadap kelompok berbeda, yaitu analisis pedagogis. Keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada guru. Data menunjukkan mayoritas LPTK sebelum secara eksplisit membekali calon guru PKN dengan mata kuliah pendidikan multikultural. Analisis dampak jalur diukur dengan taksonomi dan pembelajaran PKN saat ini baru sampai level ke-1, contribution approach, dan level 2. Rekomendasi untuk pengembangan kurikulum dan pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu revisi konsep ke arah transformatif positive education,
Muatan PKN harus bergerak dari pendekatan ADV yang hanya menanamkan materi toleransi menuju transformatif yang mengubah cara pandang siswa terhadap relasi kuasa antar kelompok. BAMS 2008, capaian pembelajaran perlu memuat indikator konteks seperti menganalisis kasus, diskriminasi dan di lingkungan sekolah dan merancang aksi kolaboratif di lintas budaya. Selanjutnya yaitu wajibkan asesmen sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Selain tes kognitif, penilaian PKN harus mencakup asesmen autentik, jurnal efektif, setelah didiskusi isu, saran, rubrik observasi, perilaku inklusif, dan portofolio. Proyek profil belajar Pancasila tema Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, rekomendasi untuk satuan pendidikan sekolah. Audit dana reformasi. Kepala sekolah bersama komite melakukan audit apakah aturan simbol, jadwal kegiatan, dan budaya sekolah sudah mempresentasikan semua kelompok. Ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan?